Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat, limpahan, hidayah dan karunia-Nya kita bisa menikmati kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan, dan banyak kenikmatan yang lainnya. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Dan tidak lupa juga kita haturkan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya dan terang benderang. Minaz zulumati ilan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah pernah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah pada Nabi sebagai bentuk menghormatinya dan untuk menghormatinya. Sesungguhnya atau sejatinya salawat itu bukan untuk baginda Nabi. Baginda Nabi tidak butuh salawat kita. Untuk apa beliau mendapatkan salawat dari kita? Tetapi salawat itu untuk diri kita sendiri, karena kemuliaan dari salawat itu menghasilkan 10 kali lipat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dari kalimat salawat satu kali saja yang kita haturkan kepada Rasulullah, Allah membalasnya kepada kita 10 kali rahmat. Hadis riwayat Muslim. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Suryanto, kelas 9A SMP Pradharma 2 Balikpapan. Pada kesempatan bulan Ramadan yang berbahagia kali ini, izinkan saya menyampaikan kultum yang bertemakan iktikaf atau berdiam diri di masjid. Iktikaf bukan hanya berdiam diri di masjid, tetapi melakukan amalan-amalan yang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti melaksanakan salat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, dan mempelajari ilmu-ilmu yang kita raih atau dapat dari masjid. Dan juga pahala dari membaca Al-Quran tidak dapat atau tidak boleh kita remehkan. Dulu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya, wahai Rasulullah, aku ini orang yang tidak pandai membaca Al-Quran, tetapi aku ingin membaca Al-Quran ya Rasulullah. Apakah ketika aku terbata-bata membaca Al-Quran, aku mendapatkan dosa?" Rasulullah berkata, "Tidak, kamu malah mendapatkan pahala. Aku tidak pernah bilang alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu bernilai pahala.
Maka dari itu, jangan berputus asa dan jangan patah semangat dalam membaca Al-Quran. Dan juga ini adalah bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Maka dari itu, kita harus senantiasa mencari amalan-amalan dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan dari iktikaf di masjid adalah pada zaman dahulu, zaman-zaman para tabi'in, seorang yang keluar dari masjid sehabis iktikaf tidak pernah seorang pun, kecuali dia ikhlas dengan niat dan semangat tertanam di hatinya, ia pasti akan menjadi tabi'in, ahli ilmu atau pakar-pakar agama. Contohnya seperti Imam Syafi'i dan imam-imam mazhab lainnya. Dan juga Rasulullah SAW pernah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah berkata, jika kalian ingin beriktikaf bersamaku, maka iktikaflah kalian 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW menghabiskan 10 malam Ramadan terakhirnya di masjid, dan beliau hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dan kita raih dari iktikaf di bulan Ramadan. Contohnya, kita dapat keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 malam. Dan juga kita dapat terhindar dari hawa nafsu, karena kita senantiasa ingat Allah di dalam masjid. Dan juga kita pasti sholat berjamaah di masjid. Dan juga ini adalah bulan yang penuh ampunan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmatku, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mungkin sekian kultum dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan khilaf yang saya lakukan, karena kesempurnaan datangnya dari Allah dan kekhilafan datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menyampaikan kultum atau pesan ini untuk diri saya sendiri dan untuk orang lain agar bertakwa kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian berpaling atau tidak mendengarkan seseorang yang menyuruh kalian kepada kebaikan atau bertakwa kepada Allah, maupun itu seorang budak. Makna dari hadis ini adalah bahwa sesungguhnya janganlah kita melihat seseorang yang menyampaikan, atau lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Makna yang bisa saya ambil dari keseluruhan kultum ini adalah, marilah kita memperbanyak salawat, memperbanyak amal ibadah,
dan memperbanyak kita membaca Al-Quran. Serta jangan lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang muslim di Gaza dan di Palestina, atau maupun itu saudara kita di belahan bumi Indonesia, di belahan bumi dunia, yang kita merayakan atau berbahagia dalam bulan suci Ramadan, tetapi mereka malah menderita. Semoga Allah menjaga mereka, memberikan mereka kesabaran, ketabahan, dan memberikan rezeki serta kebahagiaan kepada mereka. Dan semoga saudara-saudara kita yang di Palestina mendapatkan kemerdekaan. Amin. Sekian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.